ada titik itu tadi, bener nggak sih kita itu produktif? Kalau belum, apalagi, terus mentok. Nah setelah mentok, apakah emang kurang? Nah itu kan tidak ada yang memberitahu gitu ya. Nah di situ sih sebenarnya butuh diskusinya. Dan ada titik di mana lagi kita itu kayak kapan sih kita tuh harus terus ikhtiar gitu, terus kapan kita berhenti beneran, oh ya kita secara ikhtiar sudah maksimal kok, waktunya kita tawakal gitu. Nah itu kan juga sesuatu yang tidak mudah untuk memutuskan ya. Benerankah ini sudah saatnya tawakal gitu? Berikhtiarlah kamu terus-menerus. Kalau ikhtiarmu itu masih membawa kebaikan ke tubuhmu, ke lingkungan sekitarmu, ke pekerjaanmu, lanjutkan ikhtiarmu. Tapi di saat ikhtiarmu itu sudah merusak kesehatanmu, merusak hubungan sosialmu, merusak apalagi pikiranmu dan lain sebagainya, maka itu waktunya kamu berhenti untuk berikhtiar dan waktunya bertawakal. Itu parameter paling mudah karena bisa dilihat, bisa dirasakan gitu. Kalau kita bicara peran kita itu sebenarnya kan nggak hanya satu ya. Kita punya satu masalah di peran tertentu, tapi kita masih punya peran-peran yang lain. Nah, apa yang kami percaya adalah bahwa sesungguhnya peran-peran itu akan saling berhubungan juga kok, akan saling mendukung. Itu kenapa kami selalu memutuskan untuk melakukan apapun itu totalitas dimanapun tanpa meremehkan satu dengan yang lain. Misalkan, oh ini nih, aku harus totalitas di sini karena ini tuh cuannya gede gitu. Sedangkan pekerjaan yang lain ini ngapain? Ini nggak ada manfaat kelihatannya gitu. Padahal di setiap peran itu tuh pasti ada manfaat gitu. Dan tanpa kita sadari itu tadi tuh sesungguhnya akan saling bisa mendukung. Kita nggak akan pernah tahu loh, maksudnya itu jalan lancarnya sebuah urusan yang bumpet ini itu tuh sesungguhnya nggak linear kan. Bacanya Intinya kita tuh harus take back our lives ya. Kayak misalnya tadi, if you don't find a purpose, you will be assigned one. Kalau kita tidak menentukan tujuan kita, maka tujuan kita itu akan ditentukan orang lain. Orang lain yang menentukan. memenuhi tujuan orang lain. Itu loh, kamu ke sana, enggak, karena aku udah punya tujuan, enggak, aku enggak mau ke sana. Orang-orang aja ke sana, silakan, aku enggak mau. Nah, terus ini. If you don't have a goal so meaningful, apabila kamu tidak mempunyai goal yang sangat bermakna, yang membuat opini orang lain itu tidak relevan, jadi goalnya itu sangat-sangat bermakna yang membuat orang lain merasa, kamu kok gitu? Enggak, aku kayak gitu, biarin, enggak bermakna. Jadi omongan orang enggak bermakna, kamu akan kehilangan kontrol dalam hidupmu. Ya, kamu akan didikte sama orang. Terus yang terakhir, trust in the process of error correction. Nah ini yang sedang kami lakukan. Kami sudah punya purpose-nya, kami sudah punya goal-nya. Terus yang kami lakukan sekarang adalah process of error correction. Dari sekarang coba gagal, gini gagal, terus nulis gagal. Nah itu yang sekarang kami lakukan. Choose your own direction. Nah direction kan tadi sudah kami tentukan. Terus sedikit masa bodoh lah, udah nggak usah terlalu banyak dipusingkan. Make massive mistakes. Nah ini yang agak-agak harus tetap perhitungan ya, jangan sampai misalnya, oh ini harus mengambil bold decision nih, terus semua tabungan dipakai untuk bisnisnya gitu kan, sampai nggak ada uang untuk makan lagi. Ya itu harus tetap tidak boleh lunatik ya, harus tetap ada perhitungannya. Ya intinya itu. Jadi kalau permasalahan tujuan tadi ya, selama kita tidak punya tujuan, yang menentukan tujuan kita adalah orang lain. Sama mungkin kalau ya yang lihat, yang nonton podcast ini kan pasti sudah rata-rata udah besar ya. Pasti kan pernah merasa anak kecil yang kasarnya, oh kamu hidup tuh kayak gini, kamu tuh nanti habis lulus SD ke sini, habis SMA ke sini, kuliahmu di sini. Ya kalau kamu tidak punya tujuan itu, ya seperti anak kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama kami podcast Keluarga Hore. Hari ini pembahasannya mungkin agak ringan, tapi sangat krusial dalam keluarga. Sebelum lebih jauh podcast ini berjalan, saya mau beber kloso dulu. Apakah keluarga teman-teman pernah merasakan ada titik di mana teman-teman itu merasa sangat buntu? Bisa jadi si kepala keluarganya buntu dalam pekerjaan, si ibu juga buntu dalam mendidik anak-anak, ibu juga buntu dalam merasa produktif setelah mengerjakan semua kewajiban sebagai seorang ibu, atau mungkin buntu di saat berada di titik hubungan suami istri, hubungan yang tidak harmonis. Nah kami mencoba untuk membagikan itu dalam podcast yang santai ini dengan kondisi yang sederhana, tapi insya Allah tetap syahdu. Ya mungkin itu dulu awalnya, supaya kita bisa fokus di titik itu dulu. Mungkin langsung saja kita mulai pembicaraan ini, khususnya saya sama istri. Dimulai dari pengalaman dulu saja ya. Jadi ini mungkin terdengar sedikit curhat, karena memang kami tidak memiliki contoh lain kecuali diri kami sendiri, keluarga kami sendiri ya. Kalau teman-teman mungkin mengikuti kami
dari awal kami membuat podcast, membuat siniar, pasti teman-teman tahu bahwa kami sekarang ini berada dalam momentum di saat kami ini sedang berjuang untuk hidup mandiri secara macam-macam ya, mandiri secara finansial, mandiri secara waktu. Kami ingin merdeka untuk tidak tergantung dengan siapapun, kami ingin merdeka untuk tidak diperintah oleh siapapun, dan kami juga ingin berkarya tanpa harus memikirkan uang itu seperti apa. Nah, alhamdulillahnya kan tahun 2024 kemarin kami diberikan jalan oleh Allah untuk bisa memulai untuk hidup mandiri. Kami sudah tidak tergantung sama orang lain, kami juga tidak jatuh miskin gampangannya, kami masih mempunyai tabungan untuk bisa melanjutkan hidup. Tapi selama perjalanan ini berarti kira-kira kan sudah 1 tahun lebih berapa? 1 tahun lebih 6 bulan lah ya, 1 tahun setengah. Ada momen-momen khususnya sekarang ini, momen-momen yang merasa kami ini apalagi yang bisa dilakukan ya. Padahal kami sudah melakukan ini semua, kami sudah mencoba itu semua, cuman seperti step by stepnya, seperti hasilnya itu masih belum sangat terlihat gitu. Effort yang kami lakukan otomatis sudah sangat, bisa dibilang sudah 100%, sudah bukan maksimal ya. Kemarin kami menemukan bahasanya sudah optimal, sudah efektif, tapi tentu masih ada ruangan untuk tumbuh. Tapi ya itu tadi, kami merasa sudah melakukan semuanya dengan semua kondisi anak, kondisi keluarga besar kami, kondisi di kota Malang juga, kondisi bertetangga, kondisi intelijensi kami saat ini, keilmuan kami saat ini, kami sudah melakukan semuanya untuk saat ini. Nah, yang ingin kami bicarakan itu nanti adalah kalau kita semua ini sudah berada dalam kondisi buntu, apa sih yang harus kita lakukan? Khususnya dalam lebih spesifik lagi dalam suami istri ya. Nanti kita bisa melebar sedikit ke anak, melebar sedikit mungkin ke organisasi atau komunitas dan lain sebagainya. Itu dulu kalau dari saya seperti itu. Istri otomatis juga mengapa mengadakan podcast ini juga istri punya keresahan sendiri, punya buntunya sendiri nanti yang diceritakan oleh istri. Silakan monggo. Cerita buntuku nih. Apa ya? Oke, kalau mungkin dari sisi posisi kita sekarang gitu kan, suami kan sedang merintis ya, itu tadi merintis sebuah usaha di mana arahnya keluarga kami itu benar-benar ingin yang merdeka dan mandiri gitu. Apa yang kami kejar, kenapa harus seperti itu? Ya, satu, kesehatan. Yang kedua adalah tentunya waktu yang berkualitas bersama keluarga dan juga anak tidak terkorbankan. Dan yang ketiga, kami ingin merdeka secara pendidikan. Itu tidak hanya untuk anak-anak kami sendiri gitu. Ingin belajar sesuai apa yang kami inginkan, apa yang kami butuhkan, yang kami rasa itu yang kami perlukan gitu. Tidak belajar karena harus dituntut dari luar, benar-benar ingin dari inside out. Dan keseluruhan itu pada akhirnya juga harus ditopang dengan namanya mandiri finansial gitu ya. Jadi sehat, merdeka atau mandiri dalam belajar dan berkarya, merdeka mandiri finansial. Dan itu tuh ketiganya harus saling melengkapi. Saat itu kesehatan terganggu dan itu tadi untuk berkreasi, mandiri, belajar dan berkaryanya juga terbatas gitu. Akhirnya kita mengubah strategi untuk memulai dari apa yang kita menyehatkan kita, karena bagaimanapun kesehatan tuh fondasi utama ya. Kita nggak akan bisa melakukan apapun, kita nggak akan bisa bahagia, kita nggak bisa jalan-jalan walaupun uang banyak ketika kesehatan itu tidak terpenuhi. Nah, itu adalah salah satu hal utama yang kita kejar. Oke, alhamdulillah seiring berjalannya waktu kita berjuang gitu, kesehatan itu perlahan kita dapatkan gitu ya. Sangat jauh berbeda kondisi kesehatan saat dahulu dengan sekarang. Terus selanjutnya adalah waktu bersama keluarga, kesempatan belajar secara merdeka, secara mandiri, itu pun perlahan juga sudah dapat. Berarti kan alhamdulillah gitu, dalam prosesnya kami itu merasa apa yang kami mimpikan itu memang perlahan setahap demi setahap itu bisa tercapai. Dan puncaknya sekarang adalah ketika semua ini sudah berkarya, sudah gitu menuangkan apa yang ada di pikiran, apa yang ingin dibuat itu sudah. Tapi mentok lalu produk ini gitu, karya ini gimana ya agar bisa mencapai orang-orang yang memang merasakan hal yang sama, butuh gitu. Aku lebih ke situ sih gitu. Kalau finansialnya atau hasil uangnya itu mungkin akibat
dari ketika aku menemukan orang-orang yang memang merasakan kebutuhan yang sama dengan apa yang aku buat sebagai solusi untuk diriku gitu. Nah, tapi di titik itu mentok gitu. Kayak stagnan gitu loh. Ada di titik dimana aku udah produktif, sudah menghasilkan karya sudah, tapi karya ini tuh kayak belum mencapai orang-orang yang juga butuh gitu, merasakan hal yang sama ketika aku menggunakan produk ini. Nah, itu kan sebuah titik stres tersendiri bagiku. Gimana ya caranya? Dan itu buntu. Udah usaha ikhtiar banyak cara lah ya, tapi buntu juga gitu, sampai nggak ngerti mau ngapain lagi. Dan itu berpengaruh pada keseharian dimana aku tuh merasa, aduh kayaknya aku udah usaha secara apa ya, yang ada di pikiranku tuh udah semua deh, mencari hal baru, apa sampai keluar di zona nyaman itu sudah, tapi kok hasilnya belum belum aku rasakan gitu. Karena bagaimanapun apa gunanya sebuah produk, sebuah karya ketika produk dan karya itu ternyata belum belum apa sampai gitu manfaatnya. Itu sih. Jadi sampai kayak bertanya, ya Allah kurang apa lagi ya gitu. Kita kan sama ya, maksudnya di perjuangan masing-masing, tapi setiap manusia harus merasakan yang namanya fulfillment, kebermanfaatan lah, entah itu bagaimana, intinya harus merasakan accomplish. Nah, itu tuh aku tidak merasakan walaupun aku sudah berkarya, tapi aku mentok di sini tuh jadi tidak merasakan itu. Kami itu kan pengen next step ya. Next stepnya itu mungkin bisa saya detailkan dengan pernyataan saya yang saya tulis di mana-mana, yaitu merdeka dalam berkarya, mandiri dalam bekerja, dan berdaulat dalam bersikap. Nah, intinya yang kami kejar itu, khususnya saya ya. Karena ya sudah sangat jelas, berkarya merdeka, bekerja mandiri, terus berdaulat dalam bersikap. Berdaulat dalam bersikap itu maksudnya apa? Apapun kondisi di luar, apapun misalnya mereka ikut, oh kalau mau sukses tuh arahnya harus seperti itu. Enggak, ngapain? Saya punya sikap, saya punya sikap saya sendiri yang menentukan bahwa untuk sukses di jalur sana itu kan orang secara umum. Saya punya cara saya sendiri, jadi saya tidak ikut siapa-siapa. Terus habis itu kalau misalnya nanti semua tuh harus tidak peduli dengan hal ini atau semua harus peduli dengan hal ini, enggak, saya bersikap. Karena biasanya orang yang tidak berdaulat dalam sikapnya itu salah satu penyebabnya adalah ya beban hidup. Jadi kalau tidak ikut arus, tidak sikapnya ikut-ikutan seseorang, ikut-ikutan komunitas, karena ya kalau tidak ikut saya mati atau saya nggak bisa dapat uang. Jadi tiga itu, mandiri, merdeka dalam berkarya, mandiri dalam bekerja, dan berdaulat dalam bersikap. Nah, terus berikutnya kan tentang progres ya. Kalau masalah sense of progressnya itu sebenarnya, kalau saran dari saya, ini bukan saran juga sebenarnya ya, ini yang sudah saya lakukan dan mungkin sebagai bahan untuk diskusi di sini ya. Tadi istri bilang walaupun kami sudah dikerjakan semuanya, tapi ada perasaan kok tidak produktif ya. Karena itu tadi, perasaan tidak produktif itu adalah akibat dari tidak adanya timbal balik dari apa yang dikerjakan. Timbal balik itu tidak harus pujian, tidak harus uang dan lain sebagainya. Tapi minimal ada orang yang tahu bahwa pekerjaan apa yang kami lakukan ini dimengerti, diketahui, itu sudah cukup sebenarnya. Contoh misalnya, saya itu kan nulis hampir tiap hari ya, mungkin tiap hari, bahkan sehari itu bisa 2-3 tulisan. Saya tidak pernah mendapatkan sense bahwa tulisan saya ini nyampe nggak sih gitu. Orang-orang tahu nggak sih kalau saya nulis? Baru tadi malam, saya tuh ketemu sama teman yang sudah lama tidak bertemu, dari Jakarta datang ke sini. Terus berbicara tentang apa sih yang dilakukan gitu. Oh iya, kamu sekarang lagi nulis ya? Iya, aku nulis. Wah, kok tahu gitu kan? Omongan teman saya yang berkata ke saya bahwa dia tahu saya sedang menulis itu sudah cukup gitu bagi saya untuk merasa bahwa itu sense of progress-nya gitu. Ada pertanyaan medium itu gimana, itu bisa dapat gaya penulisnya gimana, boleh nggak nulis semacam-macam di sana, apa term and kondisinya. Nah, itu sudah cukup gitu. Nah, yang saya lakukan itu sebenarnya bahasa paling mudahnya adalah small win ya, yang membuat saya tetap waras lah bahasanya. Sebelum ke situ saya mundur dikit. Usaha saya itu kan bukan usaha yang harus yang harus dikejar tiap hari, dihajar tiap hari, bukan seperti itu. Tapi progresnya itu mungkin semacam 2 mingguan, ada perbaikan diperbaiki. Nah, selama 2 minggu itu mungkin nanti hanya ya maintenance berkala kecil-kecil lah gitu. Bukan yang hasil harus tiap hari seperti ini, harus tiap hari seperti ini. Nah, di waktu jeda itu, maka itu tadi saya harus what's next-nya apa gitu.
saya harus mengerjakan apa lagi nih, saya harus membuat produk apa lagi nih, kalau boleh kita katakan sebuah produk, kita harus membantu siapa lagi nih, next step-nya kita mau ngapain nih gitu. Maka saya melanjutkan itu, daripada itu berhenti di otak saya menulis gitu. Saya menuangkan semua apa yang ada di otak saya ke sebuah tulisan. Tidak harus tulisan, boleh video seperti ini ngomong, boleh voice note kayak, boleh nulis di buku kayak, terserah. Cuman saya medianya menulis gitu. Nah, akhirnya saya menulis setiap hari mulai tahun 2024 bulan Desember seingat saya atau 2025 Januari, saya lupa. Itu hampir setiap hari. Tujuannya itu. Nah, kemudian apakah hanya menulis buta? Maksudnya hanya menulis terus diletakkan di lemari? Enggak. Ya, saya tetap berpikir dan menemukan bahwa menulis bisa loh tersebar tulisan itu, maka harus cari medianya. Menulis bisa loh dibayar, maka harus cari platformnya. Ketemulah platform-platform yang saya fokus di sana untuk menulis gitu. Kemudian apa? Kemudian yang digolkan, yang ditargetkan dari tulisan itu kan tadi nomor satu adalah kalau saya mengungkapkan semua isi pikiran saya di tulisan, saya berharap nanti menemukan nih sebuah hal yang beneran kayak bisa dipegang gitu, yang beneran nyata, yang oh ini loh nextnya gitu. Tidak hanya sebuah tulisan, ini loh nextnya. Nah, tulisan itu adalah cara saya untuk menemukan sesuatu yang bisa dipegang, itu apa, produk nyata atau apanya itu. Yang kedua, sembari itu, karena kan ini butuh waktu ya, 1 tahun lebih sudah, maka ya tulisan itu kalau bisa dibaca sama orang. Small win itulah yang saya lakukan tiap hari. Apapun yang terjadi di hari itu, entah itu capek, entah itu, bahkan saya pernah nulis dalam kondisi sakit. Malam-malam, tengah malam, badan saya sudah agak enak, saya nulis. Cuman 2 paragraf, 3 paragraf, nulis selesai. Saya post waktu itu. Sudah. Nah, kembali ke pertanyaan apa yang harus dilakukan, nomor satu itu small win. Yang kedua, relate sama small win itu, kalau bisa dari tumpukan-tumpukan small win itulah nanti yang akan form menjadi satu kesatuan yang bisa membentuk jadi progresnya what's next-nya gitu. Nah, yang nomor 2 ini kan belum ketemu nih what's next-nya ini. Atau mungkin nomor 1 ya tulisan saya belum dibaca banyak orang gitu kan. Ada perasaan buntu di situ. Wah, ini kok kayak gini terus ya. Sehari sudah nulis 2 kali, 3 kali, sudah berjalan setahun. Bentuk dari produk berikut what's next-nya belum ketemu. Tulisan saya juga nggak banyak yang baca, dan lain sebagainya. Maka buntu. Di usaha saya juga seperti itu. Sudah dibangun, sudah diperbaiki. Terus mentok kan. Kalau mau lebih besar lagi, ya ada caranya. Pasti paling mudah adalah memperbesar itu dengan menyuntikkan modal. Tapi kan saya tidak mau untuk saat ini, dan insya Allah untuk kedepannya kan nggak mau berhutang ya. Ya mungkin kalau ada model investasi monggo, cuman itu belum kepikiran juga gitu. Tapi saya nggak mau berhutang. Nah, sekarang untuk injek memperbesar usaha saya juga masih ya ayolah gitu, pelan-pelan dulu dan lain sebagainya. Karena high risk, returnnya juga nggak begitu besar, walaupun investasi modalnya, suntikannya harus gede gitu. Waktu untuk membenahinya lama, untuk mendapatkan kembali modalnya juga lama dan lain sebagainya gitu. Maka saya memutuskan untuk ya sudah, yang penting usaha saya jalan, masih bisa dimaksimalkan, menambah kliennya lah bisa dibilang gitu ya, menambah pelanggannya, jadi dimaksimalkan semuanya, saya masih dapat pendapatan. Nah, pengennya selain usaha saya utama itu, saya bikin suatu hal yang baru ini. Apa itu? Nah, kayak misalnya kayak semacam istri saya gitu kan. Sudah di rumah membantu saya di sini, membantu anak-anak, membantu membereskan rumah dan lain sebagainya. Terus juga istri saya aktif dalam komunitas. Terus apa yang nextnya ya? Dengan waktu yang insya Allah kami punya, dengan kesehatan kami masih bisa berpikir, kami bisa berdiri, kami bisa berkumpul, kami bisa berbicara, modal juga kami nggak kurang-kurang amat. Apa berikutnya? Nah, istri membuat itu. Tapi itu tadi, pandangan saya dari sisi suami melihat pekerjaan istri itu, istri sudah ngelakuin semuanya. Istri bahkan meeting dengan timnya itu dulu sempat hampir tiap hari untuk pengen beneran launch produk ini gitu. Harus seperti ini karena ada demand-nya itu dari sini gitu dikerjakan, desainnya bikin sendiri, terus ngeprint sendiri, investasinya ya pakai duit sendiri. Terus beberapa waktu lalu ada semacam peluang pelanggan gitu kan, yang kira-kira ingin membeli produknya dari produk keluarga istri saya, tapi belum ada kabar. Nah, itu akhirnya melihat istri capek gitu kan, dan ini sudah dilakukan semua. Nah, yang paling membuat resah itu, sampai kenapa kami membuat itu kan, kelelahan ini mengakibatkan pikiran kami itu merasa kami itu tidak produktif, padahal kami itu lelah, kami sudah melakukan semua. Jadi hari ini ngapain ya, kayak sudah kemarin udah ngelakuin ini, cuman hari ini pengen istirahat lah, pengen santai, pengen
kayak muhasabah lah dengan semua yang udah dilakukan. Nah itu proses muhasabah itu tuh kayak merasa kami kok nggak produktif ya, harusnya ada something harus kita lakukan. Nah tapi somethingnya nih yang nggak ketemu, itu yang membuat kami itu merasa buntu di situ. Itu sih sebenarnya. Nah harapan saya ngomong di sini untuk teman-teman yang mungkin nanti menonton ini, kami pengen diskusi sebenarnya. Mungkin masalah kami di sini, masalah teman-teman mungkin di yang lain. Ada teman saya yang masalahnya di tidak punya anak misalnya, buntu ini gimana caranya, udah sampai berusaha nggak punya anak. Ada teman saya yang anaknya sakit sampai harus kemo bertahun-tahun, alhamdulillah tapi buntunya sudah selesai dan sekarang anaknya sudah sehat, kayak gitu-gitu. Apa yang teman-teman lakukan supaya nomor satu mungkin perasaan ini tuh bisa teratasi ya, bukan dihilangkan, teratasi. Terus next stepnya apa? Action item paling kecilnya apa selain small winning kayak saya tadi nulis atau dan lain sebagainya. Itu sih yang pengen saya temukan gitu dari diskusi ini sama istri, diskusi ini sama teman-teman yang menonton ini gitu. Monggo. Apa ya? Ada titik di mana merasa setelah memutuskan jalan ini itu sesungguhnya banyak hal atau banyak problem yang dahulu itu sesungguhnya jadi solve gitu loh. Iya nggak sih? Banyak hal yang rentetan-rentetan itu sebenarnya lebih solve dengan keputusan sekarang gitu. Dan di titik ini sebenarnya kita simpulkan itu ya udah tinggal satu ini aja gitu loh yang harus kita capai. Setelah ini kayaknya kita akan bisa melakukan hal lebih untuk kebermanfaatan, untuk keluar gitu ya. Jadi ketika kalau aku sendiri itu merasa sekarang ini kok buntu banget ya di sini, ini kok mentok segini-gini aja ya, kok nggak bisa meluas ya. Itu mungkin kalau dari aku akhirnya setelah bermuhasabah dan banyak hal, ya pada akhirnya kan harus bisa mengambil hikmah ya. Kalau kita cuma fokus pada buntunya, terus pada masalahnya ya akhirnya nggak ada syukur-syukurnya gitu, nggak ada cukup-cukupnya. Padahal setelah dipikir-pikir lagi, iya ya, bukankah dari sini tuh sebenarnya banyak hal yang akhirnya kami dapatkan gitu, banyak hal yang bisa kami lakukan gitu. Ya udah, berarti mas kita sudah mengerucutkan satu masalah, tinggal satu hal ini aja gitu, yang kalau hal ini selesai, insya Allah banyak hal terbuka gitu. Walaupun sebelum ini selesai pun sudah banyak hal yang terbuka. Dan mungkin kemarin jadi kayak tercerahkan gitu. Ada sebuah berita di mana berita itu tuh menceritakan seseorang yang struggling, tapi terus akhirnya dia beneran apa yang dia usahakan itu kayak ibaratnya returnnya itu langsung besar, langsung kalau bahasanya viral lah gitu ya. Akhirnya dia dapat yang dia inginkan itu, tapi pada akhirnya sisi kehidupan pribadinya berantakan, keluarganya itu tidak terurus. Jadi akhirnya apakah mungkin kadang kita itu berjuang pada sesuatu itu tidak dikasih sama Allah langsung sesuai yang apa kita inginkan, sesuai apa yang kita harapkan, sebanyak yang kita bayangkan. Tapi sebenarnya kalau kita mau melihat lebih dekat, itu dia berprogres walaupun sedikit. Dan itu bisa kita simpulkan bahwa Allah itu mungkin menjaga kita agar tetap aman gitu. Mungkin karena kita belum benar-benar siap ketika kita langsung dikasih yang kita mau sebesar itu gitu. Benar-benar kuat. Belum benar-benar kuat gitu kalau kita dikasih sekarang gitu. Jadi ya sudah gitu. Satu hal yang membuat pada akhirnya tenang, yaitu tadi bisa jadi karena memang masih di kawah candra di muka nih gitu. Masih di proses kita tuh ditempa beneran biar ibarat pohon gitu ya. Itu yang kita tunggu itu kan pohon itu berbuah. Terus buahnya banyak, terus habis itu buah itu bisa kita nikmati kesegarannya, beneran kita bisa bersantai ya, karena bahkan buah itu mungkin bisa menjatuhkan orang yang lewat dan membuat kenyang mereka juga gitu kan. Tapi itu belum kita dapatkan, kok pohon kita nggak berbuah-buah sih gitu. Nah ketika kita fokusnya di sana gitu, akhirnya kita lupa, jangan-jangan justru sekarang itu yang sedang dikuatkan dan tumbuh itu adalah akarnya, akar yang nggak kelihatan, yang padahal itu sangat fundamental. Dia yang harus kuat dulu menghujam di tanah sehingga si pohon ini nanti ketika dia beneran berbuah, dia tuh nggak gampang rusak, nggak gampang roboh. Jadi salah satu hal yang akhirnya hasil dari muhasabah di kementokan kita ini tuh adalah itu. Oh ya, kita tuh sekarang lagi di momen
sama Allah dikuatkan akarnya dulu, sehingga nanti bismillah insya Allah ketika buah itu beneran sudah mulai tumbuh dan berbuah banyak, pohon ini benar-benar kuat untuk memberikan manfaat untuk siapapun yang lewat gitu. Ya gimana ya, sebenarnya ya itu kan analogi yang semalam kami temukan ya. Jadi kalau ibarat pohon, keluarga kami itu sebuah pohon yang mungkin akarnya masih bisa terus tumbuh ya. Ya kami bisa bilang kuat, insya Allah kuat gitu. Apakah bisa lebih kuat? Jauh mungkin lebih bisa gitu. Dan itu mungkin memang Allah lagi pengen agar kita jauh lebih menghujam tanah dan lebih kuat. Nah pohon tersebut itu tumbuh gede dan rindang. Kenapa saya bisa bilang rindang? Kami itu termasuk keluarga yang bisa dibilang bisa diandalkan ya. Tanda kutip kayak gitu, bisa diandalkan. Jadi keluarga kami itu seperti kalau mereka itu datang keluarga kami, mereka itu merasa teduh. Mohon maaf kalau kami merasa, saya ya, mohon maaf kalau teman-teman merasa bahwa saya ini self claim. Ya gimana ya, itu memang pengalaman saya kan. Karena keluarga besar kami, teman-teman gitu kan, komunitas itu merasa bahwa keluarga kami ini keluarga yang bisa diandalkan. Ya gampangnya tadi, kalau mereka datang mereka merasa teduh. Jadi bayangan kami itu tadi, pohonnya besar, akarnya kuat, dan masih bisa lebih kuat lagi, dan itu yang sedang dilakukan Allah kepada kami. Pohonnya rindang, tapi buahnya dikit. Buahnya belum. Galau, tetap aja Yang kita bikin galau galau gitu. Nah, maksud saya tuh gini, pernyataan kami tadi itu kayak seolah-olah kami nggak bersyukur. Nah, no, nggak. Kami sangat mensyukuri itu. Definisi syukur kami itu adalah di saat kami sudah mendapatkan itu semua, maka kami menggunakan modal yang sudah diberikan Allah tadi itu untuk what's next. Jadi bukan apa ya bahasanya ya. Oh, saya minta untuk dulu gini deh. Dulu saya awal bekerja ke Jakarta gitu kan. Sempat kerja di Malang 2 tahun sebelum lulus kuliah, terus saya pindah ke Jakarta. Di Jakarta saya punya harapan untuk bisa bekerja di Malang namanya. Bekerja di Malang, dekat dengan keluarga, gaji Jakarta, terus habis itu waktunya fleksibel. Intinya waktu saya terhadap keluarga itu tidak terbuang banyak gitu. Dikabulkan. Di saat dikabulkan, what's next? Oh, sudah dapat nih. What's next-nya adalah, ya saya kalau bisa dalam waktu dekat sudah tidak ikut orang lagi, gitu kan. Dikabulkan. What's next? Nah itu kan kalau bahasanya secara umum linear, orang akan merasa, kamu kan sudah saya kasih, kenapa kau minta-minta lagi? Enggak, kami nggak minta. Kami itu cuma ingin itu tadi yang sudah diberi Allah kepada kami, bentuknya ini seperti ini, itu kita maksimalkan. Ini sebagai modal kami gitu. Aku sudah dikasih misalnya tanah gitu sama Allah. Aku minta tanah, sama Allah dikasih tanah. Alhamdulillah, terima kasih Allah tanah. Apakah aku diam? Enggak dong. Justru dari tanah itulah yang saya usahakan untuk bisa nanam, bisa kasih makan tetangga sekitar. Nah, tapi kan kami nanam belum tumbuh-tumbuh nih gitu. Logikanya gitu kalau pakai logika tanah sawah tadi. Ini belum tumbuh, kami sudah coba tanam, tumbuhnya masih kecil, terus habis itu nggak sampai menghasilkan makanan. Nah, itu gampangannya kayak gitu. Jadi kami bukan dalam rangka tidak mensyukuri, kami justru mensyukuri dengan kami tidak diam. Kami bergerak terus untuk berkarya, bekerja dengan modal sudah diberikan Allah itu tadi gitu. Nah, kembali ke pekerjaan saya sebelumnya waktu saya masih di Jakarta. Kenapa ini terasa sangat berbeda? Dulu itu kan mungkin semua teman-teman di sini yang bekerja di perusahaan orang ya. Semua milestone ke depannya, nextnya apa, walaupun teman-teman punya andil untuk menentukan roadmap, tapi tetap roadmap terbesar itu adalah dari perusahaannya, arahnya ke sana gitu kan. Jadi tidur pun arah itu sudah ditentukan sama perusahaan. Minyak seperti apa, listrik seperti apa, telekomunikasi seperti apa, startup pendidikan seperti apa, sudah ada jalannya ke sana. Nah, sedangkan bagi orang yang bisa dibilang usaha mandiri, arah itu nggak ada yang menentukan. Boleh kita nanya ke orang, terus orang menyarankan ke sana lo arahnya, tapi tetap mesin penggeraknya, roda penggeraknya, arah mobilnya itu di kita yang sebagai pekerja mandiri itu. Nah, arahnya ini kan sudah ketemu nih misalnya. Bisa jadi arahnya berubah nggak pas. Terus
karena satu dan lain banyak hal. Kalau dulu kita itu tanda kutip, aduh capek, ada pecutan dari perusahaan, kamu harus achieve target. Nah kalau mandiri kan nggak ada. Achieve target, target seperti apa? Definisinya seperti apa? Karena itu tadi, masih ada kebingungan, ini sebenarnya kayak gini nggak sih? Ini sebenarnya kayak gitu nggak sih? Aku pengennya kayak gini tapi kok buntu ya? Apakah aku harus manuver dan lain sebagainya? Ya ini mungkin pembicaranya sudah ke arah entrepreneurship ya. Teman, saya yakin mindset inilah yang membuat kami itu punya keresahan seperti ini, kelelahan seperti ini. Dan itu tadi, seperti yang cerita pohon yang ada daun dan belum ada buahnya, ya mungkin insya Allah kami memang disiapkan seperti itu. Kami disiapkan supaya kami tidak kaget. Karena pasti kalau teman-teman cari, banyak dong cerita yang dia itu sukses, tapi ternyata anaknya berantakan. Dikasih kesuksesan, ternyata keluarganya berantakan. Dikasih kesuksesan, ternyata fisiknya, kesehatannya berantakan, dan lain sebagainya. Nah, memang lagi-lagi dialektis dengan kehendak Tuhan dan keinginan kita, itu kan yang bikin lelah sebenarnya ya. Bener tak? Iya tak? Masa iya sih? Masa enggak? Dan lain sebagainya. Tapi kami tetap tidak akan pernah ragu dengan apa yang Tuhan berikan, karena pasti pas gitu. Ya ini tadi, karena ini obrolannya ini adalah dengan sama manusia, ya otomatis keinginan kami ini berdiskusi untuk bersama sesama manusia untuk menemukan, yuk gimana yuk kalau kita semua ini dalam keadaan buntu, nah mau ngapain nih kita gitu sebenarnya. Jadi ini sih ya, itu tadi gitu. Kita itu terbiasa sejak kecil, pendidikan kita itu mengarahkan kita pada sesuatu tujuan yang bukan kita sendiri yang menentukan. Nah, itu adalah sebuah catatan bagi teman-teman ketika ingin memutuskan untuk beneran doa. Kayak kita tadi ya, ingin merdeka secara berkarya, secara finansial, secara belajar. Nah, dalam sebuah doa itu pasti ada konsekuensi, dan inilah konsekuensi doa kita. Betul, gitu. betul. Iya nggak sih? Jadi ya sebenarnya kita sangat sadar sekali gitu, ini adalah doa kami gitu. Tapi ketika kita berdoa jangan lupa kita punya tanggung jawab nih sama doa itu gitu. Yang kami lakukan sekarang gitu ya, itu tadi kami harus benar-benar bisa secara merdeka juga menentukan arah ini kemana, tujuannya itu apa yang harus kami lakukan, dan kami harus benar-benar memecut diri sendiri menjadi seseorang yang ya self disiplin, ya harus disiplin mandiri. Kalau tadi katanya suami, ketika kita dulu misalkan sekolah atau bekerja, itu kan ada orang atau hal di luar yang memaksa kita harus melakukan ini gitu. Motivationnya itu dari outside in gitu. Sedangkan kalau sekarang benar-benar dituntut untuk doa itu tuh menuntut kami untuk inside out, apalagi gitu kan. Nah, tantangan selanjutnya gitu, ketika kami sudah melakukan satu hari kita udah produktif belum sih? Oh udah. Kita udah produktif nggak sih hari ini? Oh belum. Cuman ada titik itu tadi, bener nggak sih kita itu produktif? Kalau belum, apalagi terus mentok. Nah setelah mentok, apakah emang kurang? Nah itu kan tidak ada yang memberitahu gitu ya. Nah di situ sih sebenarnya butuh diskusinya. Dan ada titik di mana lagi kita tuh kayak, kapan sih kita tuh harus terus ikhtiar gitu, terus kapan kita berhenti beneran, oh ya kita secara ikhtiar sudah maksimal kok, waktunya kita tawakal gitu. Nah itu kan juga sesuatu yang tidak mudah untuk memutuskan ya. Benerankah ini sudah saatnya tawakal gitu. Nah ada parameter apa sih gitu untuk kita bisa share gitu ke teman-teman. Kapan kita ngotot ikhtiar, terus kapan beneran, oh ya ikhtiarku sudah cukup kok, saatnya kita tawakal. Itu gampang kita ngomong, semua yakin, saya yakin semua tahu, oh ya ini ikhtiar dan tawakal. Tapi kan parameter itu harus kita tentukan agar tidak merusak tatanan yang sudah ada. Gimana? Nggak ada rumus pasti ya sebenarnya ya, karena tergantung ke fisik dan mentalnya masing-masing gitu. Gampangnya gini deh, aku cerita aja. Dulu pas saya kerja di startup itu tahun 2019. Tahun 2019 itu kami ada sebuah acara yang super besar, karena blocking acara selama 1 jam itu blocking sebanyak 9-10 stasiun TV, dan itu di prime time. Persiapan menuju ke sana tuh sekitar 6 bulan, dan itu memang berat. Persiapannya berat, servernya disiapkan, produknya harus disiapkan, fiturnya harus disiapkan, bahkan sampai marketingnya, besar sekali. Terus kami bekerja sangat disiplin, kami bekerja sangat keras sampai mendekati hari H. Mendekati hari H, sekitar hari H
12-24 jam. Itu ada tim yang memperkenalkan fitur baru di aplikasi namanya live streaming. Itu yang harus running smooth. Kenapa? Karena live streaming itu walaupun ditayangkan di TV, itu juga harus ditayangkan di aplikasinya. Karena di aplikasinya itu nanti ada mengarahkan ke langsung membelikan produknya dan lain sebagainya. Kalau TV kan susah ya. Nah, itu ada live streamingnya. Dan itu bukan pekerjaan yang mudah gitu. Ada salah satu orang yang senior, levelnya senior, yang merasa dia harus bertanggung jawab di situ. Dan dia bekerja mati-matian sampai lembur-lembur dan lain sebagainya. Sampai hamil sekitar 12-24 jam. Karena dia merasa bertanggung jawab, ikhtiarnya dia harus, gila-gilaan, pingsan. Di Jogja waktu itu. Dia kerja sampai jam 11 malam, saya ada di kantor Jakarta waktu itu, teman saya yang pingsan itu di Jogja. Dia pingsan, ternyata asam lambungnya naik gitu. Kami langsung koordinasi dengan teman-teman di Jogja, panggil ambulan dan lain sebagainya, akhirnya dia ditangani dengan baik. Terus habis itu pekerjaan dia di take over sama koleganya, sama teman-temannya satu tim, dan sama manajernya waktu itu. Dan pernyataan manajernya adalah, kamu sudah cukup kerjanya, sekarang kamu santai dulu, tenang, biar kami yang menghandle. Definisi apa itu? Tawakal kan? Bahkan tawakalnya disuruh oleh manajernya, bukan Tuhan yang nyuruh. Yang nyuruh manajernya dan badannya sendiri, dia yang menyuruh dia untuk beristirahat gitu. Nah, akhirnya dari situ saya mencoba mencari definisi ikhtiar dan tawakal yang paling pas itu gimana. Dan dilalanya saya menemukan ini bukan dari ahli agama Islam ya, bukan dari ustadz, bukan dari apa, tapi dari orang yang memang fokusnya dia itu di mental, fokusnya dia itu di bagaimana hidup produktif dan sebagainya, orang Amerika. Dia berkata gini, saya pakai bahasa ikhtiar dan tawakal ya. Berikhtiarlah kamu terus-menerus. Kalau ikhtiarmu itu masih membawa kebaikan ke tubuhmu, ke lingkungan sekitarmu, ke pekerjaanmu, lanjutkan ikhtiarmu. Tapi di saat ikhtiarmu itu sudah merusak kesehatanmu, merusak hubungan sosialmu, merusak apalagi pikiranmu dan lain sebagainya, maka itu waktunya kamu berhenti untuk berikhtiar dan waktunya bertawakal. Itu parameter paling mudah karena bisa dilihat, bisa dirasakan gitu. Kalau enggak, ya kayak gitu tadi, dikerjakan terus menerus, pingsan. Bahkan manajernya itu pernah waktu itu pindah tim, mengerjakan itu mimisan. Coba, kerjaan ini harus karena urgent dan lain sebagainya dikerjakan mimisan. Wah, sampai akhirnya disuruh istirahat, dan mimisan tidurnya cuma 3 jam terus dia kembali lagi kerja. Akhirnya badannya rusak, dia harus terdiagnosa sebuah penyakit dan sebagainya. Makanya ikhtiarnya jadi jelek kan. Nah, itu yang kami tetap harus dancing, harus menari-nari dengan ikhtiar dan tawakal itu tadi. Di saat kami sudah lelah, capek, buntu, pikiran gak bisa bekerja, terus lingkungan tidak mendukung, apakah kami terus ikhtiar? Who knows? Bisa jadi tidak, bisa jadi iya. Makanya harus kembali ke teman-teman gitu. Yang penting kalau dari saya, parameternya itu tadi, selama ikhtiarmu itu membuat kamu menjadi lebih sehat atau tetap sehat, menjadi lebih baik atau tetap baik, lanjutkan ikhtiarmu. Tapi kalau sudah merusak, stop. Harus tawakal. Minta Allah yang bekerja. Bahkan kalau perlu langsung ungkapkan, ya Allah, sudah cukup, saya sudah gak kuat, mohon untuk dibantu diselesaikan permasalahan saya ini. Tawakal intinya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Gitu. Ya, mungkin itu. Jadi ingat lagi tambahan ya, apa yang kami simpulkan juga gitu. Ada sebuah surat di Al-Quran juga kan yang mengatakan bahwa setelah melakukan satu hal segera beralihlah pada melakukan hal yang lain gitu kan. Pokoknya dari ayat itu gitu, itu kenapa kami itu melakukan tidak fokus pada satu hal secara maksimal. Itu kenapa kalau kita bicara perang, kalau kita bicara peran kita itu sebenarnya kan nggak hanya satu ya. Kita punya satu masalah di peran tertentu, tapi kita masih punya peran-peran yang lain. Nah, apa yang kami percaya adalah bahwa sesungguhnya peran-peran itu akan saling berhubungan juga kok, akan saling mendukung. Itu kenapa kami selalu memutuskan untuk melakukan apapun tuh totalitas dimanapun tanpa meremehkan satu dengan yang lain. Misalkan, ini nih, aku harus totalitas di sini karena ini tuh cuannya gede gitu. Sedangkan pekerjaan yang lain ini ngapain? Ini nggak ada manfaat kelihatannya gitu. Padahal di setiap peran itu tuh pasti ada manfaat gitu. Dan tanpa kita sadari itu tadi tuh sesungguhnya
akan saling bisa mendukung. Kita nggak akan pernah tahu loh, maksudnya itu jalan lancarnya sebuah urusan yang bumpet ini tuh itu tuh sesungguhnya nggak linear kan. Banyak hal yang kita tuh kadang itu kita ngurusin ini terus kita mentok nih ikhtiar di sini, akhirnya ya udahlah aku letakkan ini karena tadi ya kita udah merasa nggak apa ya, tidak membawa manfaat untuk badan, kita udah mulai stres, sudah apa, kita letakkan di sini dan kita beralih ke peran yang lain dan kita maksimal di sini, kita maksimalkan manfaat kita di sini. Ternyata hal yang kita letakkan ini tuh muncul sendiri solusinya, entah dari mana. Itu kenapa bagaimanapun apapun yang dilakukan gitu, ketika kita sudah merasa ikhtiar di satu hal ini itu sudah maksimal dan waktunya tawakal, jangan lupa hal-hal yang lain pun melakukan dengan ikhtiar yang maksimal juga. Berarti mungkin gitu ya, mungkin di sini itu mentok karena memang sama Allah disuruh ikhtiar yang lain yang belum mentok, dan melakukan hal lain itu ini pun kadang bisa nyambung kok secara langsung, entah ketika ngelakuin ini terus ketemu dengan orang baru yang ternyata orang yang tidak kita sangka-sangka itu bisa nyambung dengan apa kebuntuan kita yang ada di sini gitu. Apapun itu intinya peran kita itu nggak cuma satu gitu. Dan apa yang kami percayai adalah bahwa setiap peran itu tuh saling berhubungan, walaupun secara nyata fisiknya tuh kayak kelihatannya nggak nyambung banget gitu. Apa coba hubungannya dengan misalkan nih kerja di bidang entrepreneurship, jualan gitu, terus hubungannya dengan peran di kampung sebagai ketua RT misalkan, atau peran sebagai aktivis lingkungan, pilah sampah atau apapun gitu, kayaknya kan ya nggak ada hubungannya ya, sesuatu yang berbeda. Atau peran sebagai seorang ibu PKK, atau apa ya, seorang yang bagiannya bendahara ngumpulin apa patungan untuk misalkan menyambangi warga yang sakit, itu kan nggak ada hubungannya ya kelihatannya. Tapi apa yang kami yakini itu tuh sesungguhnya masih saling akan berhubungan dan akan saling memudahkan satu peran dengan peran yang lain. Jadi jangan pernah meremehkan dan berpikiran sempit di mana oh ini nih yang kelihatan strategis, ini nih yang kelihatannya manfaatnya atau untungnya besar, dan yang ini tuh nggak strategis banget apaan gitu. Kita nggak akan pernah tahu Allah akan ngasih kemudahan itu lewat jalan mana gitu. Makanya itu tadi sih, lakukan peranmu dimanapun tuh secara maksimal dan totalitas, karena pada akhirnya kan memang tugas kita hidup itu apa gitu kalau tidak menjalankan peran-peran itu untuk tujuan peran itu sendiri gitu, untuk apa gitu. Iya nggak Bapak? Ada tanggapan? Tidak ada. Tidak. Ya semuanya udah, benang merahnya harusnya sudah nangkep semua ya. Ikhtiar, hubungan ikhtiar, tawakal, berkarya mandiri, terus berdaulat, semuanya sudah on track ya semuanya. Dan saya yakin teman-teman juga pasti juga punya keinginannya masing-masing, bentuk karirnya masing-masing, keluarga yang seperti apa bayangannya gitu. Tapi ya itulah tujuan kami bikin rekaman ini juga ikhtiar ya, dan juga memberikan pesan bahwa kalau teman-teman punya feeling yang seperti ini, teman-teman tuh nggak sendiri gitu. Teman-teman juga salah satu dari mungkin jutaan, mungkin miliaran orang yang sama berjuang gitu. Jadi kamu tidak sendiri. Kalau ingin berdiskusi, ayo. Kalau punya ide yang lebih menarik juga silahkan gitu. Kalau mau kolaborasi juga kami tidak menutup kemungkinan gitu. Ya dari aku harusnya itu sudah tercover semua. Mungkin kalau ada tambahan. Satu hal penting sih yang aku tangkap dari obrolan kita itu sih, kita tuh kadang tuh ngobrol podcast kayak gini tuh karena dengan ngobrol kadang tuh banyak hal atau ilham yang tiba-tiba bisa muncul dari mulut kita sendiri gitu ya. Sebenarnya banyak hal juga yang yaudah sama-sama tahu tapi perlu kita omongin lagi untuk sekedar menguatkan. Dan kami pun juga paham mungkin secara udah tahu lah, udah pernah dengar, tapi ya itu tadi, kita perlu sesuatu hal itu untuk kita up lagi untuk menguatkan diri kita. Dan satu hal yang aku dapatkan lagi dari obrolan ini itu bahwa sebuah tujuan itu sangat amat penting dalam hidup gitu. Kami bahagia karena kami sedang galau atau bingung untuk mencapai sebuah tujuan yang jelas kami inginkan gitu. Karena kami tahu kami mau ke sana, dan itu adalah yang sekarang sedang kami perjuangkan gitu. Itu hal yang sangat amat kami syukuri di antara kebingungan dan kementokan kami ini tuh, kami bersyukur karena kami tahu jelas arahnya kemana. Justru yang akan bingung dan apa ya, mentok atau mengkhawatirkan ketika kita sendiri tuh nggak tahu gitu tujuannya mau kemana. Itu tuh justru level yang kritis dan perlu dicari lagi gitu. Kenapa gitu? Ketika kita ditanyakan ya, aku tuh bingung gimana sih caranya untuk fokus gitu.
Nah, gimana kamu atau kita bisa fokus ketika kita aja nggak tahu kita tuh mau fokus kemana gitu. Jadi satu hal yang pertama harus ada itu adalah tujuan tadi, what's next. Nah, ketika kita sudah tahu what's next itu apa, kita akan galau di situ tuh dengan ya galaunya galau bahagia dan bersemangat gitu, tidak kehilangan arah, kehilangan yang benar-benar nggak tahu hilang arah itu gimana sih. Tapi kalau arahnya udah jelas kan galaunya tinggal dicari gitu. Itu yang aku tangkap. Dan itu juga di keluarga ya, di keluarga gitu. Kami bersyukur tantangan kami itu adalah ini, tapi dengan tujuan yang jelas. Kami tuh membayangkan ketika gimana kalau keluarga itu tuh nggak punya tujuan. Nah itu tuh kayaknya akan merembet kemana-mana sih, dalam keseharian, dalam komunikasi, terus hubungan yang pada akhirnya hambar karena kita nggak punya satu common enemy untuk maju menghadapi itu bersama. Dan mungkin itu bisa menjadi cikal bakal sebuah keluarga atau rumah tangga menjadi yang nggak punya alasan lagi untuk diteruskan. Perkara tujuan itu saya ada tulisan bagus dari orang. Mana ya? Tak cari dulu. Bahasa Inggris ya. If you don't create a routine, you will be assigned one. If you don't find a purpose, you will be assigned one. If you don't have a goal so meaningful it makes other people's opinion irrelevant, you will lose control of your life. You will adopt the goals assigned to you by your parents, peers, or society. This is one of the most important decisions you can make in your life. The bold decisions to reject the path you were set on at birth, the default path. You will crave the certain route. You will feel the pull to follow the herd. You will be convinced that others' goals are more important than your own. Let go of it all. Trust in the process of error correction. Nah, penting kan? Choose your own direction. Fuck it out. Make massive mistakes. Then choose a better direction and repeat the process for the rest of your life. You'll turn out just fine. Nih, nanti monggo di screenshot. Ntar Nggak aja kelihatan dikasih. ya. Artinya aja Pak, nggak paham nanti. Cari Kalau dibaca. sendirilah. Bacanya Intinya kita tuh harus take back our lives ya. Kayak misalnya tadi, if you don't find a purpose, you will be assigned one. Kalau kita tidak menentukan tujuan kita, maka tujuan kita tuh akan ditentukan orang lain. Orang lain yang menentukan. memenuhi tujuan orang lain. Itu loh, kamu ke sana enggak, karena aku udah punya tujuan, enggak mau ke sana. Orang-orang aja ke sana silakan, aku enggak mau. Nah, terus ini. If you don't have a goal so meaningful, apabila kamu tidak mempunyai goal yang sangat bermakna, yang membuat opini orang lain itu tidak relevan. Jadi goalnya itu sangat-sangat bermakna yang membuat orang lain merasa kamu kok gitu? Enggak. Aku kayak gitu, biarin, enggak bermakna. Jadi omongan orang enggak bermakna. Kamu akan kehilangan kontrol dalam hidupmu. Ya, kamu akan didikte sama orang. Terus yang terakhir, trust in the process of error correction. Nah, ini yang sedang kami lakukan. Kami sudah punya purpose-nya, kami sudah punya goal-nya. Terus yang kami lakukan sekarang adalah process of error correction. Dari sekarang coba gagal. Gini gagal. Terus nulis gagal. Nah, itu yang sekarang kami lakukan. Choose your own direction. Nah, direction kan tadi sudah kami tentukan. Terus sedikit masa bodoh lah. Udah nggak usah terlalu banyak dipusingkan. Make massive mistakes. Nah, ini yang agak-agak harus tetap perhitungan ya. Jangan sampai misalnya, ini harus mengambil bold decision nih. Terus semua tabungan dipakai untuk bisnisnya gitu kan, sampai nggak ada uang untuk makan lagi. Ya itu harus tetap tidak boleh lunatik ya. Harus tetap ada perhitungannya. Ya, intinya itu. Jadi kalau permasalahan tujuan tadi ya, selama kita tidak punya tujuan, yang menentukan tujuan kita adalah orang lain. Sama mungkin kalau ya yang lihat, yang nonton podcast ini kan pasti sudah rata-rata udah besar ya. Pasti kan pernah merasa anak kecil yang kasarannya, oh kamu hidup tuh kayak gini, kamu tuh nanti habis lulus SD ke sini, habis SMA ke sini, kuliahmu di sini. Ya kalau kamu tidak punya tujuan itu, ya seperti anak kecil. Udah gitu. Aku tuh pernah baca buku dimana di situ tuh purpose of life itu apa ya, materi dimana dia tuh bilang bahwa makna sebuah hidup, tujuan sebuah hidup itu bisa dikategorikan sederhananya itu 3 level. Sebentar aku cari. Makna sukses ya, lebih ke makna sukses itu tuh ada 3. Itu yang pertama itu adalah pleasant life, yang kedua adalah good life, dan yang ketiga adalah meaningful life.
sebenarnya setiap orang itu tuh bebas ya mau memilih kesuksesan, memaknai kesuksesan itu tuh di level yang mana, apakah pleasant life atau hidup penuh kesenangan, apakah good life di mana hidup yang nyaman ya, segala keperluan kehidupan manusia jasmani, rohani, sosial terpenuhi gitu, hidup yang aman, tentram, damai. Nah ini nih lebih bersifat ke mental. Atau yang ketiga adalah hidup bermakna atau meaningful life, di mana hidup yang lebih tinggi lagi dari tingkat kehidupan yang nyaman. Selain segala keperluan hidupnya terpenuhi, ia juga menjalani hidup ini dengan penuh pemahaman tentang makna dan tujuan kehidupan. Selain untuk diri dan keluarga, dia juga memberikan kebaikan untuk lingkungan sekitar. Nah, rasa kebahagiaan yang timbul ketika kita memilih yang meaningful life itu, ketika orang lain juga merasakan manfaat dari kehadiran kita, itu tuh pasti beda ya. Kita nggak akan bisa mengungkapkan itu, tapi saya yakin teman-teman semua, kita semua akan paham maksudnya gitu. Ketika apa yang kita lakukan, kehadiran kita itu membawa kebermanfaatan yang lebih luas, itu kebahagiaannya tentu akan beda. Kalau pleasant life tadi itu kan kayak ya udah pokoknya hidup seneng gitu, kita hidup dimanapun pokoknya puas, bisa makan enak, bisa jalan-jalan ke luar negeri, bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan mewah. Nah itu tuh pasti beda gitu. Dan ketika kita mematok targetnya adalah meaningful life gitu, itu kenapa setiap apa yang kita lakukan kita jadi kayak mikir gitu, ya nggak sih? Dan untuk teman-teman juga bebas mau memilih yang mana, pleasant life, pleasant life, good life, atau meaningful life. Sudah. Ya, udah lumayan lama, udah 1 jam. Ya, intinya seperti itu teman-teman. Terus berusaha, terus bekerja, terus berkarya. Kalau teman-teman percaya dengan apa yang saya percayai, ya monggo dikejar. Merdeka dalam berkarya, mandiri dalam bekerja, dan berdaulat dalam bersikap. Ya, akhir kata saya tutup. Monggo silakan di komen kalau misalnya ada yang ingin bertanya atau berdiskusi. Dibagikan kalau memang bermanfaat, di subscribe kalau memang dibutuhkan. Kalau tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Terima kasih. Terima kasih banyak. Kami tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.